Untuk apa kamu bawa bajingan itu kemari? Desisnya marah kepada Lintang. Belum sempat wanita berambut panjang itu menjawab, Jordi sudah mendahului. Bukan Lintang yang mengajakku ke sini, tapi aku sendiri yang ingin datang. Tolong jangan salahkan Lintang, ucap Jordi dengan nada lembut. Rati menatap nyalang pada Jordi dan Lintang bergantian. Namun, keduanya membalas tatapan Rati dengan wajah memelas. Kamu, tunjuk Rati pada Lintang. Kita bicarakan di dalam. Gak enak didengar tetangga, ucap Lintang. Rati menghela napas kasar. Namun, akhirnya dia mengalah. Lintang ada benarnya. Tak enak jika didengar dan dilihat tetangganya yang kadang kepo. Masuklah, ucap Rati dengan nada terpaksa. Tangannya menarik lengan mungil milik sang putri. Sebelum masuk, Lintang meminta Jordi untuk membawakan kresek berisi camilan. Lelaki itu menurut. Dia membuka bagasi dan membawa kresek yang diminta. Kamu tidak usah membelaku. Aku takut Rati malah balik membencimu, bisik Jordi saat menyerahkan kresek itu pada Lintang. Wanita itu mengangguk. Lalu, mereka masuk ke rumah Rati beriringan. Gendis tampak duduk di tikar sambil menonton TV tabung berukuran 14 inci. Dia terlihat begitu pendiam. Assalamualaikum, ucap Lintang saat masuk. Waalaikumsalam, jawab Gendis. Rati terlihat keluar dari dapur sambil membawa nampan berisikan 2 gelas air putih. Duduklah, pinta Rati pada sahabatnya. Tangan kurusnya menaruh gelas-gelas itu di atas meja kayu di depan sofa usang. Kamu nggak usah repot-repot, Rat. Aku kesini karena ada yang ingin silaturahmi, ucap Lintang berbasa-basi. Lah, masa iya aku repot cuman nyiapin air putih doang? Orang aku nggak bisa nyuguhin apa-apa, jawab Rati. Malah kamu yang repot-repot bawa oleh-oleh, lanjut Rati saat melihat kantung kresek di atas meja. Ini buat anakmu, jawab Lintang. Dia lalu memanggil gadis kecil itu agar membuka buah tangan darinya. Gendis tersenyum malu-malu dan membawa kresek itu ke tempat dia duduk tadi, di atas tikar di depan TV. Ruang tamu dengan ruang TV memang menyatu. Hanya sebuah ruangan kecil sekitar 3 kali 4 meter. Berapa umur Gendis kalau boleh tahu? Tanya Lintang. Sebuah pertanyaan biasa, tapi mampu membuat Rati mematung seketika. Kenapa, Rat? Memangnya ada yang salah dengan pertanyaanku? Lintang kembali bertanya. Rati cepat menggeleng, walaupun terlihat gugup. Dia. 6 tahun, jawab Rati menunduk dalam. Aku kan, 7 tahun lebih, Bu, serga Gendis yang posisinya tak jauh dari mereka. Tubuh Gendis memang mungil. Dia kurus dan tidak terlalu tinggi. Jika orang yang tidak tahu, pasti mengira masih TK atau kelas 1 SD. Tak berbeda jauh dengan Rati, sang ibu. Mata Rati dan Lintang saling bersitatap. Rati terlihat tegang. Rat, untuk apa berbohong? Tanya Lintang menatap dalam. Wanita berjilbab lusuh itu menelan salivanya berat. Dia terlihat khawatir dan sesekali melirik ke arah luar di mana Jordi masih berdiri membelakangi ambang pintu. Lelaki itu memberi ruang pada dua sahabat itu untuk saling berbicara, sebelum dirinya mengungkapkan rasa sesal. Itu bukan urusan kamu, jawab Rati membuang muka. Rat, kamu nggak gugurin anak itu, kan? Semua cerita yang kamu bilang ke aku itu cuman kebohongan. Jawab aku, Rat. Aku hanya ingin tahu. Karena sepertinya aku tahu siapa ayah dari anak ini, ucap Lintang menunjuk Gendis dengan lirikan matanya. Suaranya dia atur sepelan mungkin. Namun, Rati masih bisa mendengarnya dengan jelas. Untuk apa? Apa gunanya? Anak ini akan tetap menjadi anaknya Mas Harso secara hukum, jawab Rati. Setidaknya kamu tidak akan penasaran lagi siapa ayah biologis dari anakmu. Jordi menggaku padaku, jika dia tidak ikut memperkosamu. Tapi, temannya dia yang telah melakukan itu, jelas Lintang. Rati kembali melirik pada Jordi yang belum berani masuk. Masuklah,
Jordi, pinta Ratih. Lelaki itu tersentak kaget. Ah, iya. Terima kasih, ucap Jordi lalu masuk dan duduk di sebelah Lintang. Ratih menatapnya tak bersahabat. Maaf, jika kedatanganku membuatmu tidak nyaman. Aku kesini untuk minta maaf atas perbuatanku di masa lalu. Aku memang pecundang, ucap Jordi menyungging senyum miris. Aku tidak ingin berlindung dalam kata karena aku masih terlalu muda. Tapi mungkin itu memang kenyataannya. Aku pecundang karena saat itu aku terlalu takut. Aku bahkan tidak yakin siapa yang telah menodai kamu saat itu, lanjut Jordi. Bohong, sergah Ratih. Aku bersumpah. Aku mabuk walaupun tidak sepenuhnya tidak sadar. Bahkan orang yang ibumu temui saat itu bukanlah orang tuaku. Karena orang tuaku sedang di luar negeri. Uang yang diberikannya juga itu dari aku. Orang tuaku tidak tahu soal kejadian itu. Bukan aku tidak mau bertanggung jawab, tapi karena memang bukan aku yang melakukannya padamu, jelas Jordi dengan suara lemah. Ratih menatap Jordi sambil terisak. Aku minta maaf karena telah melibatkanmu dalam situasi ini. Membuatmu semakin sulit dengan kehadiran anak itu. Semua hanya karena obsesiku pada Lintang, lanjut Jordi melirik pada wanita di samping dan meremas jemarinya. Ratih masih terisak tanpa membalas ucapan Jordi. Aku datang ke sini untuk meminta maaf padamu, mulai Jordi. Apa kamu pikir dengan meminta maaf semua masalah akan selesai? Aku hidup bagai seekor binatang. Tidak pernah dihargai oleh mantan suamiku, ucap Ratih dengan isakan. Lintang tersentak. Mantan? Kamu bilang mantan suami. Jadi kamu udah cerai, Rat? Ucapnya terdengar lega. Terakhir kali dia datang, seperti biasa dia selalu bersikap kasar, dia bahkan merampas semua uangku. Yang tidak bisa aku terima, dia mau membawa gendis dan katanya mau dia jual. Aku melawan dan mengamuk untuk mempertahankan anakku. Mas Harso terluka. Saat itu juga dia menjatuhkan talaknya padaku, ungkap Ratih. Tangis Ratih pecah. Lintang gegas mendekat dan memeluknya erat. Menangislah, menangislah. Luapkan semua sesak di dadamu. Kamu sudah terlalu lama menahannya, bisik Lintang sambil mengelus punggung Ratih. Setelah itu dia tidak pernah kembali lagi, ucap Ratih mengakhiri curahan hatinya. Lintang pun melepaskan pelukannya. Dengar, Ratih. Aku tidak tahu apakah salah jika aku merasa lega saat tahu kamu sudah lepas dari lelaki bajingan itu. Aku benar-benar lega, Rat. Kamu bisa lepas dari laki-laki toksik macam itu. Kamu bisa hidup lebih baik dengan hanya berpijak pada kakimu sendiri, ucap Lintang dengan tatapan nanar. Aku dan Jordi kesini, ingin menawarkan sebuah pekerjaan. Itu pun kalau kamu mau. Dia ingin memperbaiki dosanya di masa lalu, lanjut Lintang melirik pada Jordi. Jordi ingin kamu bekerja di perusahaannya, biar kamu tidak usah lagi kerja serabutan seperti ini. Kamu berhak mendapat hidup yang lebih baik, tawar Lintang. Ratih mendonggak menatap Lintang lalu pada Jordi. Lelaki itu mengerti jika Ratih sedang bertanya. Itu pun kalau kamu mau, ucap Jordi takut jika Ratih tersinggung. Niat tulus Jordi terlihat jelas dari gerak-gerik yang ditunjukkannya. Aku tidak punya ijazah SMA, jawab Ratih kembali menatap bergantian pada Lintang juga Jordi. Lintang pun melakukan hal yang sama. Dia meminta pendapat dari lelaki itu. Aku tidak keberatan. Pakai saja ijazah yang ada. Berikan semua data dan surat lamarannya. Biar nanti aku sendiri yang kasih ke personalia langsung, jawab Jordi. Terdengar helaan napas lega dari mulut Lintang. Begitu juga Ratih. Sebentar, sebentar. Sepertinya kalian punya hubungan lebih. Tebak Ratih yang melihat tatapan keakraban dari mata Lintang juga Jordi. Kedua orang itu lalu menahan tawa. Ya, begitulah. Dia meyakinkanku sedemikian rupa sampai aku terjerat,
keke Lintang yang kemudian bangkit dan berpindah ke tempat duduknya semula di samping Jordi. Aku harus tanggung jawab karena udah membuka segelnya, canda Jordi melirik pada Lintang yang langsung mencubit pinggangnya hingga dia meringis. Apaan? Segel-segel? Lintang mendelik. Mereka pun tertawa. Obrolan mereka berlanjut pada rencana pekerjaan yang akan dipegang oleh Ratih. Wanita itu hanya manggut-manggut. Kamu nanti tinggal datang saja ke kantor. Bilang kalau kamu disuruh datang sama aku. Biar nanti aku yang ngomong sama mereka biar kamu bisa langsung mulai kerja, ucap Jordi. Semudah itu? Tanya Ratih heran. Lah, dia yang punya pabriknya, sahut Lintang sambil tertawa. Calon istri, sergah Jordi sambil merengkuh bahu wanitanya. Saat pamit pulang, Lintang berpura-pura menawarkan barang-barang yang memang sengaja dia beli buat Ratih itu. Ah, Rat. Lihat, nih. Tadi mamaku nelpon minta dibeliin ini itu. Beres aku beli katanya udah dibeliin sama papaku. Mubazir, dah, ini. Mau ku buang sayang. Mau aku kembalin ke tokonya juga nggak bisa. Barangkali kamu butuh. Lintang menunjukkan isi bagasi mobil Jordi yang menyisakan 4 kresek besar. Ratih mendelik pada Lintang. Tampak raut wajah tidak percaya. Ah, kamu pasti bung. Ini sengaja kamu beli buat aku, kan? Tuduhnya. Lintang nyengir kuda. Ah, kamu ini, Lin. Ngapain repot-repot, sih? Ratih terdengar menggerutu. Aku lagi gatel pengen belanja. Jadi aku ambil-ambil aja, kekeh Lintang. Kamu mau ya? Tawarnya. Ratih tersenyum haru. Terima kasih banyak, ya, Lin, ucapnya lalu memeluk erat sahabatnya. Terima kasih banyak, ucap Jordi saat mereka sudah meninggalkan rumah Ratih. Untuk? Tanya Lintang. Tentu saja sudah membuat Ratih menerima permintaan maafku, jawab Jordi. Itu bukan karena aku. Kurasa Ratih bisa melihat ketulusanmu, sahut Lintang. Jordi tersenyum menatap jalanan. Dia bahagia karena niat dan usahanya tidak sia-sia. Sesuai janjiku, aku akan kasih kamu hadiah. Apapun yang kamu mau, kalau aku mampu pasti aku kabulkan, ucap Jordi melirik sekilas pada wanita di sampingnya. Apapun itu? Tanya Lintang. Apapun itu. Termasuk jika kamu mau kita menikah sekarang juga, kekeh Jordi. Idih, apaan, sih kamu? Pede amat jadi orang. Emangnya siapa yang bilang mau nikah sama kamu? Lintang sengaja menggoda Jordi dengan cibiran. Kamu, laoh. Jordi tertawa. Kapan? Enak aja. Sentak Lintang. Waktu di Itali, emang kamu nggak inget nyosor-nyosor? Jordi balik menggoda. Is, apaan? Lintang memukul lengan Jordi. Lelaki itu malah tertawa melihat wajah Lintang yang memerah. Dia teringat kembali pada malam itu. Setelah siangnya Lintang hampir diruda paksa oleh Bobby. Mereka menjadi semakin akrab. Lintang bahkan sudah tak segan membantu Jordi ketika lelaki itu memasak untuk makan malam. Kamu cowok, kok, pinter masak. Aku malah belum pernah nyoba masak, ucap Lintang yang berdiri memperhatikan Jordi yang sedang merajang sayuran. Lelaki itu tertawa kecil. Belajar, makanya. Di sini, kami nggak ngandelin yang namanya pembantu seperti di Indonesia, jawab Jordi. Iya, sih. Tapi, kalau ada pembantu ngapain juga repot-repot ngerjain sendiri, kekeh Lintang masih memperhatikan Jordi. Matanya bergerak takjub melihat kepiawaian tangan Jordi memainkan pisau. Kalau dikerjain terus sama pembantu, mana bisa belajar? Cobalah kerjakan sendiri, terang Jordi. Lah, kalau ada pembantu ngapain juga ngerjain sendiri? Lintang kembali mendebat. Ya, sudah, kamu duduklah yang manis. Biar makannya aku siapkan, ucap Jordi menghentikan ayunan pisaunya. Tapi aku seneng lihatnya. Mau nyoba irisin wortel, boleh? Tanyanya mengiba. Really? Jordi menaikkan kedua alisnya. Why not? Eating it's easy,
sahut Lintang Jumawa. Oke. Silakan, Nona Lintang. Aku serahkan pisau ini padamu. Jordi mempersilakan Lintang untuk menggantikan posisinya. Lintang pun mulai memakai celemek dan mengambil pisau di atas talenan kayu. Matanya menilik ukuran wortel yang cukup besar. Dia mulai kebingungan harus mulai dari mana. Entah kenapa saat melihat Jordi tadi rasanya seperti yang mudah mengiris sayuran itu, tapi saat dirinya mau melakukan semuanya terasa menjadi sesuatu yang sulit. Kok diliatin aja? Bisa nggak? Jordi menahan tawa. Mendengar ledekan itu Lintang merasa terpacu untuk bisa. Dia mendelikan matanya lalu mulai memotong wortel dengan sekuat tenaga. Tentu saja hasilnya sangat tidak rapi. Apalagi dia melakukan ini dengan hati yang kesal. Gerakannya gerasak-gerusuk. Au! Lintang memekik kaget saat pisau tajam itu mengiris ujung telunjuknya. Darah mulai merembes keluar. Jordi sigap mengambil tangan itu dan memasukkannya ke mulut. Lintang terpaku seketika. Kamu nggak jijik? Tanyanya polos menatap pada Jordi yang kini balas menatapnya. Ah, iya. Aku refleks. Sebentar aku ambilkan plester, jawab Jordi. Lagi-lagi laki-laki itu menunjukkan perhatiannya yang membuat hati Lintang meleleh. Akhirnya Lintang hanya duduk memperhatikan Jordi yang masak sampai selesai dan menghidangkannya di meja makan. Makanlah. Mukamu pucat sekali, ucap Jordi menyodorkan omelet dan sup ayam, juga semangkuk nasi. Aku malu ngerepotin kamu terus, sahut Lintang sambil mengambil sendok dan mulai menyendok sup di depannya. Nggak repot, kok. Aku udah biasa, jawab Jordi dan dia pun mulai menyendok sup dan menyesapnya. Masakanmu enak. Terasa rumahan banget, puji Lintang. Kamu bisa menikmati masakan itu setiap hari kalau sudah menjadi istriku, ucap Jordi tanpa sadar. Lintang mematung seketika. Namun, dia kembali tersadar dengan wajah yang memerah. Gegas dia menunduk dan melanjutkan makannya. Selesai makan Jordi membawa peralatan makan ke sink dan mulai mencucinya. Lintang yang juga selesai makan membawa piring itu ke sana. Taruh aja, biar aku yang cuci, pinta Jordi. Biar aku aja. Kamu, kan, udah capek masak, rengek Lintang. Udah, sini. Tangan kamu kan luka, tunjuk Jordi dengan matanya. Akhirnya Lintang menyerah. Dia sendiri memang takut perih jika luka itu terkena air. Wanita itu diam-diam memperhatikan dengan seksama setiap gerak-gerik Jordi. Seorang lelaki dengan wajah yang tampan, badan yang atletis, anak orang kaya pula, tapi tak segan untuk memasak juga mencuci piring. Sementara dirinya yang perempuan, tidak pernah melakukan itu. Selama ini selalu pembantu yang melakukannya. Dari samping wajah Jordi terlihat menggemaskan sekali. Hidungnya yang bangir, juga matanya yang bulat terlihat begitu mempesona. Lalu, mata Lintang jatuh ke bibir yang kemerahan itu dan tanpa sadar dia berjinjit dan mendaratkan ciuman di sana. Jordi mematung seketika. Tangannya yang sedang membasuh piring langsung membeku. Aliran air bahkan tak lagi terdengar di telinganya. Segalanya seakan terhenti. Duk, 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 duk. Jantung keduanya bertalu. Mata mereka beradu dalam keheningan yang tercipta. Aliran air ke atas sink tak lagi dia hiraukan. Badannya refleks mendekat pada Lintang yang hanya berjarak beberapa senti saja. Wanita itu pun seperti terhipnotis. Dia hanya bisa pasrah saat Jordi melakukan hal yang sama pada dirinya. Namun kali ini, lelaki itu melakukannya tanpa tergesa-gegas. Kejadian itu begitu lembut dan lama. Hati Aksa melemparkan segepok uang ke dada Nadia yang hanya tertutupi selimut tipis. Itu bonus buat kamu. Bayaran kamu sudah aku transfer sama Mami Ajeng, ucapnya lalu membetulkan pakaiannya sebelum pergi. Kenapa Anda masih mau menggauliku, padahal tahu kalau aku ini kekasih anakmu? Kami bahkan mau menikah, ujar Nadia yang memunguti uang yang terserak di depannya. Aku tidak berurusan dengan kehidupan kamu.
Aku sudah mengeluarkan uang untuk membeli jasamu, masalah kamu punya hubungan dengan siapa di belakang, itu urusan kamu, jawab Hatiaksa enteng. Walaupun itu adalah anakmu sendiri? Tanya Nadia memastikan. Hatiaksa yang sudah hendak pergi, dia lalu kembali dan mendekatkan wajahnya ke muka Nadia. Meskipun itu anakku sendiri. Ah, atau bagaimana kalau kita putuskan saja kamu menikah dengan Raffi? Jadi kita bisa bertemu setiap saat, ucapnya. Mata Nadia membulat sempurna. Dia tak menyangka dengan apa yang sedang diucapkan oleh lelaki yang merupakan ayah dari kekasihnya. Tapi, Mas Raffi bilang tidak akan melanjutkan rencana pernikahan kami. Walaupun kami belum benar-benar membicarakan soal ini. Tapi, Mas Raffi jadi sulit untuk dihubungi, jelas Nadia. Hatiaksa menarik sebelah ujung bibirnya. Tentu saja dia tahu siapa yang membuat semua rencana putranya kacau. Nani sepertinya lebih menginginkan uang daripada pernikahan anaknya. Dia yakin jika Nadia tidak ada hubungan darah dengannya. Tidak ada satu hal pun yang mirip dengan dirinya. Tenang saja, biar nanti aku yang urus. Kamu bilang saja sama ibu kamu kalau kamu jadi nikah sama Raffi. Hatiaksa mengelus lembut pipi Nadia sebelum akhirnya benar-benar pergi dari ruangan itu. Sepertinya akan bagus jika si Nadia itu jadi kawin sama si Raffi, gumam Hatiaksa saat mulai menyalakan mesin mobilnya dan menuju arah pulang ke rumahnya. Mobil Raffi sudah ada di garasi saat Hatiaksa sampai di rumah. Tumben itu anak jam segini sudah pulang, gumamnya lalu turun. Di dalam rumah, tampak Hesti sedang duduk menonton TV. Dia menoleh saat mendengar pintu dibuka. Baru pulang, Pak. Sapanya dan melirik ke arah jam di dinding. Dia tahu jika sang suami seharusnya keluar kantor dari jam 5. Iya, Ma. Tadi ada perlu dulu. Di mana Raffi? Hatiaksa balik bertanya. Tadi, di kamarnya, jawab Hesti. Mendengar jawaban sang istri, Hatiaksa langsung menuju kamar putranya. Nggak makan dulu, Pak? Tawar Hesti. Namun, Hatiaksa tak menjawab. Hanya acungan tangannya menandakan dia akan makan nanti. Beberapa ketukan membuyarkan lamunan Raffi yang sedang galau. Sesuatu yang dia sangka akan menyenangkan dengan bermain dengan beberapa wanita. Namun, ternyata malah membuat hidupnya hancur seperti sekarang. Seorang istri yang dia harap masih perawan, namun nyatanya tak sesuai harapan. Dia tidak menuntut Nadia atau wanita lain masih perawan, tetapi dia berharap jika Lintang berbeda dengan yang lain. Lintang seorang wanita pintar, mandiri dan terhormat. Sudah pasti Raffi mengira jika wanita itu masih terjaga kesuciannya. Apalagi selama pacaran yang tidak terlalu lama itu Lintang tidak pernah mau disentuh. Raffi tak permasalahkan. Dia menganggap jika Lintang memang pantas untuk dijadikan seorang istri dan ibu bagi anak-anaknya nanti. Namun, ternyata dia mendapati hal yang sama seperti saat dia melaluinya dengan Nadia. Ada kecurigaan dalam hatinya jika Lintang pun sama dengan pacarnya. Sudah tak lagi perwawan di malam pernikahan mereka, tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik itu. Lintang juga menjadi korban nafsu bejat seseorang di masa lalu. Boleh Papa masuk? Tanya Hatiaksa menelengkan kepalanya setelah pintu terbuka. Tumben. Ada apa Pak? Raffi balik bertanya. Ada yang mau Papa omongin sama kamu. Soal Nadia, jawab Hatiaksa. Dia kemudian duduk tak jauh dari putranya. Nadia. Aku udah mutusin dia. Ibunya yang minta agar aku jauhin anaknya. Dia bilang kalau bayi itu ternyata bukan anakku, ucap Raffi. Hatiaksa mengembus napas kasar. Justru Nadia menghubungi Papa. Dia nangis karena ibunya itu aneh. Maksa dia kawin sama laki-laki tua demi uang. Padahal dia pengen nikah sama kamu. Anak itu juga anaknya kamu, jelasnya. Mata Raffi berubah cerah. Setidaknya tidak semua wanita pergi dari hidupnya. Beneran, Pak? Pekiknya. Bener, lah.
Masa papa bohong? Papa akan siapkan persiapan buat pernikahan kalian minggu depan. Kamu siap-siap saja. Bilang sama Nadia, kalau kalian akan jadi nikah. Pungkas Hatyaksa dan menepuk pundak sang putra sebelum pergi meninggalkan kamar anaknya. Nadia mengerutkan keningnya saat melihat siapa yang meneleponnya. Mas Raffi. Gumamnya lalu mengangkat teleponnya. Nadia melotot dengan mulut melongo saat mendengar ajakan nikah dari laki-laki yang dia suka. Dia semakin melongo saat mengetahui siapa yang mendukung mereka untuk segera menikah. Pak Hadi. Tak kusangka ternyata kamu benar-benar melakukannya. Baiklah, aku akan ikuti permainanmu, gumam hati Nadia. Terus kenapa kemarin-kemarin Mas bilang kita nggak jadi menikah? Nadia menelisik. Raffi tampak sedikit bingung. Dia tak enak juga jika harus menjelekkan calon ibu mertuanya, tapi Raffi tak memiliki alasan lain untuk diberikan. Ibu kamu bilang kalau anak itu bukan anakku dan katanya kamu mau kawin sama laki-laki kaya, jawabnya. Apa? Nadia memekik kaget. Dia sama sekali tidak menyangka sang ibulah yang justru berada di balik kegagalan pernikahannya dengan Raffi. Ya, sudah, aku terima apapun rencana yang kamu dan papamu siapkan. Kalau perlu aku kabur dari rumah, pungkas Nadia sebelum dia mematikan dan melempar ponselnya ke atas kasur. Wajahnya kini merah padam. Giginya bergemelutuk menahan amarah. Langkah kaki lebar-lebar menuju kamar ibunya yang tampak lampunya masih menyala. Tanpa mengetuk dulu Nadia membuka pintu yang memang jarang dikunci itu. Brak. Nani ternyata sedang mengotak-atik ponsel barunya yang dia beli dari uang hasil memeras dari Hatyaksa. Wah, dapat duit dari mana bisa beli HP baru? Sindir Nadia sambil berkacak pinggang. Apa jangan-jangan mama balik ngelonte lagi? Cibirnya dengan bibir mencebik. Tutup mulut kamu, Nadia. Nani melotot. Aku nggak akan tutup mulut sebelum mengatakan ini semua. Ternyata mama yang bikin Mas Raffi jauhin dan batalin rencana pernikahan kami. Buat apa sih, Ma? Pengen aku ngelonte seumur hidup. Aku jelas-jelas ada yang mau nanggung, kenapa mama malah gagalin? Cecar Nadia kesal. Nani terdiam. Dia tahu anaknya bakal marah seperti ini karena tadi dia dapat pesan dari Hatyaksa soal rencana pernikahan Raffi juga Nadia. Lelaki itu mengatakan jika Nani sebaiknya tidak ikut campur lagi pada rencana anak-anak mereka. Ambillah uang yang sudah aku berikan sama kamu sebagai uang pengganti, uang panai, uang belian, terserah sama kamu saja. Yang jelas jangan ganggu rencana pernikahan Raffi sama Nadia. Aku bisa pastikan jika mereka tidak ada hubungan darah, begitu pesan yang dikirimkan oleh Hatyaksa kepada dirinya. Nani tersenyum membacanya. Keuntungannya jadi berlipat. Sudahlah, Nat. Mama capek. Pokoknya yang jelas, semua yang mama lakuin itu semua demi kamu. Sekarang sudah jelas, kan, si Raffi mau ngawinin kamu. Sudah. Apa lagi yang mau kamu ributkan? Nani bangkit dengan wajah yang kesal. Nadia hendak membalas ucapan sang ibu tetapi Nani gegas mendorongnya keluar dan membanting pintu tepat di muka Nadia. Mama gila. Dasar perek murahan. Teriaknya sekuat tenaga. Tak ada balasan dari mulut sang ibu, Nadia kemudian kembali ke kamarnya. Dia kembali mengobrol dengan Raffi tentang pakaian pengantin seperti apa yang ingin dia kenakan. Tak mengapa dia harus putus sekolah asal bisa menikah dengan lelaki itu dan berhenti menjadi pekerja seks komersial. Rumah keluarga Hatyaksa hari ini cukup ramai. Hesti mengadakan arisan di rumahnya sekaligus memberi tahu pada teman-temannya tentang rencana pernikahan Raffi dengan Nadia. Loh, bukannya Raffi baru menikah? Kok bisa bercerai? Tanya salah satu teman Hesti yang memakai pakaian kotak-kotak berwarna coklat muda dengan polet hitam dan merah. Terlihat yang sedang berkumpul di sana itu diharuskan memakai barang-barang branded. Atau mungkin saja mereka akan merasa tersisih jika tidak memakai barang mewah.
Biasa, Jeng Ana. Ada sesuatu yang bikin si Raffi naik pitam. Keluarga kami ini, kan, keluarga terhormat. Keluarga yang selalu menjaga maruah. Tidak disangka, ya, ibu-ibu. Ternyata mantan menantu saya, si Lintang itu waktu malper udah nggak perwawan. Coba saja Jeng Ana bayangkan kalau ada di posisi Raffi. Apa masih mau melanjutkan pernikahan? Jelas Hesti setengah berbisik-bisik. Masa, iya, sih, Bu Hesti. Bukannya si Lintang itu berasal dari keluarga baik-baik. Kok bisa dia berbuat tak senonoh sebelum menikah? Tanya Jeng Ana. Itu, buktinya si Raffi sendiri yang nemuin. Si Lintang nggak ada merah-merah waktu malper mereka, jawab Hesti dengan mata mendelik-delik. Halah, Bu Hesti ini kok, kolot banget, sih. Yang namanya selaput darah itu nggak sama di setiap wanita. Ada yang elastis, ada juga yang nggak. Nah, yang kaku dan kurang pemanasan bisa saja si wanita mengalami pendarahan. Kalau misalnya sebaliknya, si wanita belum tentu mengalami pendarahan, sahut salah seorang dari mereka. Ah, masa iya? Tapi, ya, Jeng Ami, dulu, waktu malam pertamaku dengan Mas Hadi. Tempat tidur kami itu wajib dilapisi kain putih. Para tetua nungguin kami di luar sampai selesai. Mereka harus lihat lembaran kain putih itu. Kalau ada darahnya, aku bakalan disambut dengan sukacita. Tapi kalau enggak, aku kemungkinan diceraikan malam itu juga, timpal Hesti. Iya, itu, kan, dulu. Lagian mau-maunya dibikin kayak gitu, Bu. Kasian juga si Lintang, hanya gara-gara nggak ada setetes darwah, sampai diceraikan kayak gitu. Padahal aku tahu gimana anak itu. Dia itu anak temen aku, Marina, sahut Ami lagi. Tapi, kalian nggak tahu, kan? Waktu kawinan si Raffi sama si Lintang, bukan Pak Wahyu yang jadi wali. Dia manggil wali hakim. Ini rahasia. Katanya si Lintang nggak boleh tahu, ucap Hesti melirik ke kiri dan kanan. Katanya, si Lintang itu cuman anak pungut Pak Wahyu sama Bu Marina. Mereka nemu anak itu dari depan rumah. Ada yang buang, lanjut Hesti lagi-lagi berbisik-bisik. Semua ibu-ibu yang hadir di sana langsung melongo. Masa iya, Bu Hesti? Tanya Jeng Ana. Beneran. Makanya, bisa saja si Lintang itu sebenarnya anak PSK yang dibuang. Makanya kelakuannya minus, karena lahir dari ibunya yang minus juga, ucap Hesti. Oh, ucap salah seorang. Oh, sahut yang lain. Semua yang ada di sana hanya ria. Waktu ijab kabul, si Lintang disuruh nunggu di kamarnya. Baru setelah beres akad nikah dia disuruh keluar sama ibu bapaknya, Hesti kembali bercerita. Ibu-ibu itu kembali melongo. Udah. Jangan suka buka aib orang. Gimana kalau nanti aib kita yang dibongkar orang? Anak kita juga belum tentu benar. Makanya kita mesti jaga anak perempuan kita agar tidak terbawa pergaulan yang buruk, ucap Ami. Heleh, Jeng Ami ini. Si Rani, anakku. Dia itu anak paling baik. Tidak mungkin melakukan hal-hal yang dilarang sebelum menikah. Kami selalu menjaga maruah keluarga, Hesti lagi-lagi jumawa. Iya, kami tahu kalau Rani anak yang baik. Tapi, kita tidak tahu nasib orang ke depannya. Makanya kita jangan sampai suka membuka aib orang. Kalau nimpa sama anak kita, jatuhnya jauh lebih memalukan, ucap Ami lagi. Perdebatan mereka semakin panjang. Meskipun akhirnya berhenti dan mulai membicarakan tentang rencana pernikahan Raffi dengan calonnya yang baru. Anaknya masih SMA. Dia cantik. Makanya si Raffi yakin mau lanjutin nikah, karena dia tahu kalau si Nadia ini masih gadis dari awal, ucap Hesti. Loh, bagaimana bisa tahu? Tanya Jeng Ana. Anaknya udah hamil. Si Raffi udah coblos duluan, ucap Hesti keceplosan. Eyalah oh, seru semua orang. Semua orang langsung memutar bola mata.
Ada juga yang membuang muka dan menahan tawa. Kalau itu, sih, sama aja Bung, Bu Hesti, cibir Jeng Ana. Ya, jelas beda. Kalau si Lintang, dia diperwawanin sama orang lain. Ya pasti si Raffi nggak mau. Kalau si Nadia ini digolin sama si Raffi makanya anak saya mau bertanggung jawab. Si Raffi ini anaknya baik dan bertanggung jawab. Makanya dia langsung mau ngawinin si Nadia, saat tahu anak itu hamil, ungkap Hesti panjang lebar. Lah, itu mah emang udah seharusnya, Bu. Nanggung jawab perbuatannya sendiri, itu mah wajar, cibir Jeng Ana mendelikan matanya. Kalau yang namanya jaga maruah keluarga itu, nggak neko-neko. Nggak ngelakuin hal-hal yang dilarang agama. Kalau masih berzina, itu, sih, sama aja, walaupun tanggung jawab, lanjutnya. Hush, udah Jeng Ana. Nggak baik ngungkit aib orang, sela Ami menyenggol lengan Ana supaya diam. Nah, tuh, dengerin. Jangan suka buka aib orang. Kalau bisa mah ditutupin, biar aib kita juga ditutupin orang, sahut Hesti. Loh, bukannya Bu Hesti yang duluan buka aibnya si Lintang. Bilang dia udah nggak perwawan saat malper. Sergah Jeng Ana. Wajah Hesti memerah seketika. Lah, itu memang kenyataan, kok. Aku nggak ngarang apalagi berbohong. Kalau kalian nggak percaya, bisa tanya sama si Raffi, elak Hesti. Yang namanya buka aib itu ya kenyataan, Bu Hesti, namanya gibah. Kalau bukan kenyataan itu namanya fitnah, Ami mengingatkan. Hesti langsung mendelikan matanya. Dahlah, pokoknya nanti kalian datang ke acara nikahannya Raffi. Hari Minggu besok, pungkas Hesti menutupi kekesalannya. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.